Pada video kali ini kita akan belajar masalah kontekstual tentang nilai mutlak. Masalah kontekstual itu masalah pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita tahu kalau nilai mutlak itu merupakan konsep jarak ya. Jadi misal masalah kontekstual yang sering kita temui itu adalah jarak. Misal jaraknya sekolah kita ke rumah itu adalah 5 km. Jadi jaraknya rumah ke sekolah juga sama-sama 5 km. Karena jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Sama seperti nilai mutlak, konsepnya nilai mutlak itu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Selain jarak, contoh penerapan nilai mutlak pada kehidupan sehari-hari itu ada pada bidang industri. Misalnya di suatu pabrik ya, di suatu pabrik minyak goreng. Di suatu pabrik minyak goreng, saya punya contoh. Nah, saya punya contoh di sini ada minyak goreng, tertulis isi bersihnya adalah 2 liter. Oke, apakah benar minyak goreng ini isinya 2 liter? Nah, pasti kalau kita ukur dengan sungguh-sungguh, ini isinya enggak 2 liter pas. Nah, jadi pabrik itu pasti punya toleransi kesalahan untuk produknya. Nah, misalkan di sini 2 liter ya. Kita misalkan toleransi kesalahannya adalah 1%. 1% pas ya. Nah, jadi kalau kita ukur misal di sini isinya adalah 2 liter. 2 liter itu sama dengan 2000 ml. Terus toleransi kesalahannya adalah 1%. Nah, 1%-nya 20 mili berapa? Nah, jadi kalau kita ukur 1% dikali 2000 mili, ini berapa? 1% dikali 2000, jadi 2000 per 100, ini adalah 20 mili. Nah, jadi ini toleransi kesalahannya. Nah, jadi kalau kita modelkan pakai model matematika, ini jadi misalkan X ini adalah isi minyak sesungguhnya. Misalkan X ini adalah isi minyak sesungguhnya. Jadi kalau kita modelkan, X dikurangi 2000 ini sama dengan 20. Ini kita anggap toleransinya pas 1%. Nah, jadi X dikurangi 20 itu X dikurangi 2000 itu sama dengan 20. Ini kalau kita selesaikan, berarti X dikurangi 2000 sama dengan minus 20, dan X dikurangi 2000 itu sama dengan 20 ya. Nilai mutlak itu bisa definisinya itu bisa negatif 20, bisa 20 ya. Ini kalau X nya kurang dari 2000, ini kalau X nya lebih dari 2000 kalau pakai definisi. Nah, ini kan kita pakai cara cepat ya. Nah, jadi ini kita bisa mengukur X nya sama dengan 2000 dikurangi 20, berarti X nya sama dengan 1980. Nah, kalau yang ini X nya sama dengan 2000 ditambah 20, berarti X nya sama dengan 2020. Nah, ini adalah isi minyak sesungguhnya X ya. Jadi isi minyak sesungguhnya ini adalah 1980 ml, atau bisa juga 2020 ml. Nah, jadi nggak pas 2000 liter, nggak pas ini. Jadi kalau ada toleransi kesalahan ya bisa kurang dari ini, bisa lebih dari ini, tergantung toleransi kesalahannya berapa. Oke, selain di dunia perminyakan ya, misalkan ada HP ya, saya ambil contoh HP ini saya letakkan dulu ya. Misalkan ada HP, di HP ini biasanya di dusnya ada tulisan
ketebalan HP ya. Misalkan ini ketebalan HP-nya berapa ya? Setengah senti lah. Misalkan ini ketebalannya setengah senti atau 0,5 senti, itu berarti 5 mili ya. Oke, saya tulis di sini ya. Nah, jadi saya tulis di sini. Oke, saya tulis tebalnya. Tebal HP itu adalah setengah senti atau 5 mm. Nah, terus pabriknya itu punya toleransi kesalahan misalkan 0,1 lah. Jadi toleransinya adalah 0,1 cm. Nah, jadi kalau kita ukur, misalnya ini kalau kita ukur pakai penggaris kan 5 mili ya, karena ketelebihan dari penggaris kan cuma 1 mili. Nah, misalnya kalau kita ukur sungguh-sungguh bisa pakai jangka sorong atau mikrometer scope, yang ketelitiannya lebih kecil lagi. Nah, ini bisa kita cari ketebalan yang sesungguhnya. Nah, jadi misalkan toleransinya 0,1. Jadi ketebalan HP ini berapa? Ketebalan HP ini kalau kita tuliskan, misalkan X itu adalah tebal HP yang sesungguhnya ya. HP sesungguhnya. Nah, misalkan X adalah tebal HP sesungguhnya. Kalau kita modelkan pakai matematika, ya X dikurangi pakai mili ya. Oh sorry, ini ketebal toleransinya 0,1 mili saja. Kalau kita pakai mili, nah, ini hasilnya adalah 0,1. Jadi selisihnya dengan tebal HP di dus, nah, itu adalah 0,1. Toleransinya nggak boleh lebih dari 0,1. Jadi kira-kira tebal HP sesungguhnya berapa? Ya, kita cari lagi. Jadi X minus 5 ini sama dengan 0,1 minus X minus 5 itu sama dengan 0,1 positif. Jadi X di sini sama dengan 5 dikurangi 0,1, yang di sini 5 ditambah 0,1, berarti X-nya adalah 4,9, di sini X-nya adalah 5,1. Jadi ketemu. Jadi kalau di dus tulisannya 5 mili tebalnya HP, tapi toleransinya 0,1, artinya tebal sesungguhnya ini bisa 5 mili kurang 0,1, bisa 5 mili lebih 0,1. Nah, jadi bisa 4,9 mili atau bisa 5,1 mili. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Atau kalau pertidaksamaan, nah, misalkan saya punya contoh. Oke, saya punya contoh seperti ini. Suatu SSB, sekolah sepak bola, itu mewajibkan siswanya untuk sit up sebelum latihan dengan rata-rata sit up-nya 80 kali. Ini rata-ratanya 80 kali. Nah, selisih banyaknya sit up siswa tidak lebih 10 dari rata-rata. Nah, jadi banyaknya sisa sit up, setiap siswa itu sit up, nah, banyaknya itu selisihnya tidak boleh lebih 10 dari rata-rata. Tentukan jangkauan banyaknya sit up setiap siswa. Nah, jadi kalau misal ya, nah, jadi kalau kita jawab, misal N itu adalah banyaknya sit up setiap siswa. Nah, jadi satu siswa itu bisa sit up sebanyak N kali. N kali itu N-nya berapa? Nah, jadi selisihnya tidak boleh lebih dari 10. Nah, berarti N dikurangi dari rata-ratanya berapa? 80. N dikurangi 80 itu tidak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan 10. Nah, tidak boleh lebih kan kurang dari sama dengan. Nah, berarti di sini kalau kita kerjakan langsung pakai cara cepat ya. Ini kalian bisa pakai definisi, bisa pakai sifat yang kuadrat itu.
Atau ini bisa kita pakai cara cepatnya. N-80 itu kurang dari 10. Berarti di sini lebih dari minus 10. Ya, terus kita tambah 80. Nah, ini kita tambah 80. Berarti 10-nya kita tambah 80 juga. Nah, minus 10-nya kita tambah 80 juga. Jadi ini hasilnya 70. Ini habis ya. Tinggal N. Ini 90. Nah, jadi kesimpulannya, jangkauan banyaknya sit up setiap siswa itu adalah antara 70 sampai 90. Jadi minimal siswa ini minimal sit up-nya 70 kali dan maksimal itu 90 kali. Nah, jadi gak boleh kurang dari 70, gak boleh lebih dari 90. Nah, jadi bisa 70, bisa 71, bisa 72, bisa 90 maksimal, bisa 89, bisa 87 dan seterusnya. Oke, itu adalah contoh penerapan nilai mutlak pada masalah kontekstual. Oke, saya kira video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.